Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Terima kasih Anda bersama kami di Jakaret Channel. Kali ini kami akan hadirkan tips dan trik tentang tata cara bagaimana kita mengupdate profil desa, khususnya di aplikasi Prodeskel atau profil desa dan kelurahan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di aplikasi Prodeskel ini adalah aplikasi yang berbasis web dan ini resmi dari Kementerian Dalam Negeri, dan di sana diberikan fasilitas atau menu kepada perangkat desa atau pemerintah desa tentang bagaimana cara mereka mengupdate profil desa di setiap tahunnya. Baik, berkenan dengan tips dan trik ini sebelum kita lanjutkan, kami mohon kepada para pemirsa dulu untuk like video ini dan juga subscribe-nya, dan jangan lupa jika bermanfaat silahkan bagikan di media sosial Anda. Selamat menyaksikan dan salam sukses untuk Anda semua. Oke para pemirsa, ini langsung saja saya sudah berada di dalam aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan atau Prodeskel yang kita kenal dengan Prodeskel. Dan ini adalah tampilan beranda utama. Nah, langsung saja bagaimana cara kita untuk menginput atau mengupdate profil desa kita. Dan ini sebelumnya saya sebutkan, ini adalah kita sudah login menggunakan desa saya sendiri, yaitu Desa Jakaret. Dan untuk kita cara mengupdate profil desa, yaitu kita pilih di antara menu di sini, yaitu kita pilih menu potensi ya. Potensi di sini. Di sini ada potensi, kemudian ada submenu entry data, laporan terkini, laporan rekapitulasi dan salin data antar tahun. Dan untuk mengisinya kita adalah dengan cara entry data. Kita pilih entry data di sini. Nah, kemudian akan muncul di sebelah kiri ini ada beberapa menu ya. Ada potensi umum, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan potensi sarana prasarana. Dan untuk mengupdate profil desa kita, maka kita harus mengisi dari menu-menu yang disediakan di sebelah kiri ini ya, yaitu dengan cara klik tanda plus di sini yang paling kiri. Kemudian di sini ada batas wilayah. Kita silahkan klik saja batas wilayah di sini. Nah, akan muncul di sebelah sini akan ada tampilan tabel seperti itu ya. Kalau di kami sudah mengisi untuk tahun 2024. Kalau belum, maka kita bisa pilih dengan data baru. Kita klik data baru. Nah, akan di sini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita isi berkenaan dengan potensi umum atau batas wilayah ya. Jadi dari tahun pembentukan dan lain sebagainya ini harus kita isi menyesuaikan dengan keadaan desa kita masing-masing. Jika sudah lengkap, silahkan klik simpan. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, yaitu untuk yang kedua, yaitu potensi sumber daya alam. Nah, kita pilih dulu tanda plus di sebelah kiri. Nah, inilah yang harus diisi ya, dari jenis lahan sampai dengan potensi wisata. Jadi untuk menu yang ada tanda panah seperti ini, kita harus klik dulu ya untuk mengisi kuesionernya atau mengisi datanya. Nah, di sini kemudian ada lagi seperti ini, harus kita isi, harus kita klik terus ya sampai pada tulisan yang berwarna biru. Karena di tulisan warna biru inilah yang akan kita isi untuk mengisi menyesuaikan dengan profil di desa kita ya. Jadi ini untuk potensi sumber daya alam, jadi banyak yang harus kita isi di sini ya. Dari jenis lahan sampai dengan potensi wisata ya. Jadi saya coba salah satu, misalnya di jenis lahan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tinggal pilih saja data baru di sini. Nah, di sini ini adalah contoh pertanyaan tentang atau data-data yang harus diisi yang berkaitan dengan jenis lahan ya, atau jenis tanah desa atau kelurahan. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah untuk potensi sumber daya alam. Selanjutnya kita lanjut saja. Di sini ini hanya sebagai contoh. Kita yang ketiga yaitu potensi sumber daya manusia. Nah, kita coba, ini kita tinggal diturunkan saja kursornya. Di potensi sumber daya manusia ini ada beberapa
menu atau judul data yang harus kita isi, yaitu tentang jumlah, usia, pendidikan, sampai dengan kualitas angkatan kerja. Ini harus kita isi. Sekali lagi harus sesuaikan dengan apa yang ada atau sesuai dengan keadaan kondisi desa kita. Kemudian yang keempat, ini adalah potensi kelembagaan. Nah, ini kelembagaan ini adalah berkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada di desa. Yang pertama, lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, partisipasi politik, sampai dengan lembaga keamanan. Ini sekali lagi harus kita isi sesuai dengan kondisi yang ada di desa. Kemudian yang terakhir, ini adalah potensi sarana prasarana. Kita sekali lagi klik tanda plusnya yang di sini. Nah, di sini ada prasarana transportasi darat sampai dengan ini kita klik lagi plusnya ya. Dari prasarana transportasi darat, prasarana sarana angkutan, dan lain sebagainya, sampai dengan prasarana kebersihan, itu juga harus diisi dengan menyesuaikan kondisi keadaan desa. Nah, jadi ini untuk data-data yang harus di-entry ketika kita ingin mengupdate profil desa. Nah, kemudian kita kembali ke menu potensi tadi. Nah, di menu potensi ini ada yang terakhir ya, yaitu salin data antar tahun. Nah, ini lebih memudahkan kepada pemerintah desa ya jika kita sudah mengentry data pada tahun sebelumnya. Kita coba klik. Nah, salin data antar tahun di sini ada dari tahun dan di bawahnya ada ke tahun. Misalnya kita sudah mengisi di tahun 2023. Jadi kita ingin menyalin data potensi yang tahun 2023 ke 2024, yaitu caranya kita klik saja dari tahun 2023, kemudian di sini kita isi tahun 2024. Nah, ketika Anda memilih proses ya, kita proses, maka potensi desa yang kita telah entry di 2023 nanti terupdate atau langsung ya, yang asalnya 2023 itu akan bertambah di untuk yang tahun 2024. Jadi kita tinggal bisa mengedit datanya jika memang ada yang belum sesuai. Bagaimana cara mengedit data? Yaitu dengan cara ada di sini ada petunjuk ya, di sini di bagian yang kecil ini ya. Di sini adalah untuk tanda pensil ya. Jadi kita klik. Nah, di sini kita untuk mengedit data yang sudah kita input. Nah, ini bisa kita jadikan data baru, kita salin atau simpan atau dan lain-lain ya. Jadi mungkin itu saja tips dan trik tentang inputan atau mengupdate profil desa di aplikasi Prodeskel. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang sedang mengerjakan atau sedang menginput aplikasi Prodeskel, dan juga bisa menjadi bahan inspirasi bagi teman-teman perangkat desa di seluruh Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.